Dan selamat hari Sabat. Luar biasa di pagi Sabat yang kudus ini kami didatangi di studio media komunikasi daerah Nusa Tenggara oleh seorang yang mungkin para partisipan yang hadir pada Sabat yang kudus ini mungkin bertanya-tanya, siapa sih itu Ibu Rahel? Dari mana sih asalnya? Dan selama ini beliaunya di mana? Ya, dan sangat luar biasa, saya sangat senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di samping daripada seorang ibu yang mungkin kita akan bertanya-tanya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Selamat pagi, selamat Sabat Ibu Rahel. Selamat Sabat. Selamat Pendeta. Sabat, apa kabar? Puji Tuhan. Puji baik. Tuhan, haleluya. Sehat selalu ya? Puji Tuhan. Tapi rasanya ngantuk ya Sabat ini. Terlalu mengantuk. Udah mengantuk pakai masker lagi. Bikin susah ya pakai masker ini. Namun para pemirsa, pada pagi ini di Sabat yang Kudus ini, kita akan sedikit berdiskusi seputar pelajaran sekolah Sabat kita yang akan dijelaskan sangat singkat, padat, dan jelas oleh Ibu Rahel. Namun sebelumnya, saya ingin beritahukan kepada kita semua bahwa mungkin kita bertanya-tanya siapa Ibu Rahel ini dan dari mana asalnya, dan selama ini beliau di mana. Ya, saya ingin mau memperjelas kepada kita semua di Sabat yang Kudus ini. Untuk itu saya akan bertanya kepada Ibu Rahel. Selamat Sabat Ibu Rahel. Baik, selamat Sabat. Aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Rahel selama ini apa kira-kira? Oh ya, terima kasih. Sedikit memperkenalkan bagi yang mungkin belum mengenal saya. Saya sesungguhnya profesi saya guru. Jadi guru. Saya ya, guru ya? dan memang saya pernah mengajar di SD Advent juga Di pada SD Advent tahun juga, ya? 90. Dan kalau tidak salah Pendeta Denny kita sejawat ya waktu SD Advent dulu. Aduh. Nah, ini Bapak Ibu semua para pemirsa, ternyata Ibu Rahel ini guru profesinya. Namun mungkin jarang lihat, ngajar di mana? Tadi sudah memperkenalkan sedikit bahwa pernah mengajar di SD Advent Kupang. Dan saya secara pribadi sangat berterima kasih oleh karena kami ini orang tidak menyangka bahwa mungkin kita masih ada sampai sekarang tetap setia. Saya mau katakan semua kepada para pemirsa bahwa Ibu Rahel ini adalah salah satu wanita atau mungkin orang-orang muda di zaman kita, saudara-saudaraku, sampai sekarang masih tetap setia kepada Tuhan. Amin, Walaupun amin. orang tua kita mungkin orang berpikir, aduh orang tua kita ndak sekolah, biasa-biasa saja. Tapi kita bersyukur sampai sekarang ini saya dengan Ibu Rahel masih tetap setia kepada Tuhan ya. Amin, amin. Kita masih tetap setia kepada Tuhan. Dan sahabat ini saudara-saudaraku, perlu para pemirsa ketahui bahwa Ibu Rahel ini kalau saudara ketahui bahwa jemaat Obobo itulah mereka ada di sana bersama orang tua. Dan mereka ini adalah tokoh-tokoh gereja yang ada di Obobo, orang tua mereka sejak dari dulu. Mereka tetap setia kepada Tuhan, makanya tidak heran kalau ada anak-anak yang setia sampai sekarang, bahkan ada juga anak yang menikah sama pendeta. Tidak usah heran karena memang kita dididik oleh orang tua kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya luar biasa. Sampai sekarang ini apapun yang terjadi saya melihat Ibu Rahel tetap setia kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan kita akan mendapat satu pelajaran penting bagi kita yaitu istirahat yang terakhir. Ya, ini dua kata mengganggu saya. Istirahat dan terakhir. Istirahatnya kapan, terakhirnya kapan. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa dan di kuartal kita ini merupakan pelajaran yang terakhir ya. Ini pelajaran terakhir, pelajaran sekolah sahabat kita ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat yang ke-13. Aduh kalau bicara sahabat yang ke-13 dulu ketemu masih anak-anak kecil. Aduh senang sekali ikut sahabat yang ke-13. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Ibu Rahel akan memberikan penjelasan kepada kita. Saya mau bertanya kepada Ibu Rahel, apa itu istirahat dan asal kata istirahat itu dari mana sih? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Apa itu istirahat dan kata istirahat itu apa kira-kira definisinya dan artinya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Rahel untuk memberikan penjelasan kepada semua para pemirsa, umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di live streaming Facebook dan juga Zoom meeting. Silakan Ibu Rahel. Baik, terima kasih Pendeta. Apa suara saya jelas didengar? Terima kasih. Pertama-tama saya mau menyapa pemirsa sekalian, selamat Sabat, selamat beribadah lewat live streaming pada pagi hari Sabat ini.
Yang kedua, saya mau sampaikan terima kasih kepada Pendeta Pena yang telah menghubungi saya untuk membawa diskusi sekolah sahabat pada hari Sabat ini. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Denny bersama Amin. kru Mediakom Amin. yang memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk memimpin diskusi pada hari Sabat ini. Baik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, judul sekolah Sabat yang terakhir, triwulan yang ketiga, dalam tema istirahat dalam Kristus. Kita akan pelajari satu judul yang sangat menarik, istirahat yang terakhir. Tema besar kita, istirahat dalam Kristus. Dan pada hari Sabat ini kita akan belajar istirahat yang terakhir. Pendeta Denny sudah menyentil sedikit apa itu istirahat dan apa itu yang terakhir. Mari kita akan ikuti penjelasan yang sudah saya siapkan lewat PowerPoint yang sudah disiapkan. Baik saudaraku yang kekasih, ayat hafalan kita di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang luar biasa pada hari Sabat ini yang akan kita kaji lewat pelajaran pada hari Sabat ini. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan untuk kita. Bagaimana kita bisa memperoleh itu semua? Kita akan ikuti pelajaran pada hari Sabat ini. Baik, saudaraku yang kekasih, dari judul pelajaran pada hari Sabat ini, istirahat yang terakhir. Berarti ada istirahat yang lain sebelum istirahat yang terakhir. Benar. Ya, berarti ada awal istirahat awal. Ada istirahat awal, ada istirahat menarik. dan ada istirahat yang terakhir. Luar biasa Ibu Rahel ya. Ini yang kita mau tunggu Ibu Rahel ya. Saya pikir para pemirsa betul-betul menunggu kira-kira seperti apa itu istirahat yang terakhir dan juga yang awal itu yang bagaimana. Jadi saya pikir kita harus fokus ya, kita harus pastikan untuk kita mendapat sesuatu pada Sabat yang kudus ini. Silakan Ibu Rahel. Baik, terima kasih Pendeta. Kita sudah belajar 12 Sabat tentang istirahat itu sendiri. Oleh sebab itu pada hari Sabat ini saya coba merangkum pelajaran 12 Sabat itu dalam 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan istirahat yang lain itu? Seperti saya sudah katakan tadi, kalau ada istirahat yang terakhir berarti ada istirahat sebelumnya. Dan yang kedua, apa manfaat dari istirahat itu sesungguhnya? Itu sudah kita pelajari pada 12 Sabat sesungguhnya. Namun saya ingin mencoba merangkumnya dalam beberapa kalimat sebentar. Yang ketiga yang menjadi fokus pembelajaran kita hari Sabat ini adalah kapan istirahat yang terakhir itu? Dan yang terakhir, apa hubungannya judul istirahat yang terakhir dengan ayat inti tadi? 2 pertanyaan mendasar yang akan kita kaji dalam pelajaran pada hari ini. Baik, saudaraku yang kekasih, kata istirahat sudah kita pelajari selama 12 Sabat. Dan di dalam pelajaran Sabat pertama kalau tidak salah di situ diuraikan arti kata istirahat. Baik dari Kamus Bahasa Indonesia maupun dari bahasa Ibrani, bahkan bahasa-bahasa lain yang sudah kita pelajari. Di sini sempat saya mengutip, kata istirahat menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai berhenti sejenak dari suatu kegiatan untuk melepaskan lelah atau sinonimnya rehat. Lalu dalam bahasa Ibrani, istirahat itu sama dengan sabat, berhenti bekerja atau mengambil liburan. Dan juga masih banyak istilah pengertian lain tentang istirahat yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi istirahat adalah waktu yang Tuhan berikan bagi manusia. Bahkan istirahat merupakan perintah
bukan hanya diberikan, tapi perintah Oh, pendeta. ini menarik ini. Ibu Rahel. Perintah yang harus Menarik sekali. dipatuhi oleh manusia. Manusia ya. Jadi ini para pemirsa, ini saya betul-betul sangat tertarik sekali kalimat yang dibawa ini. Istirahat adalah waktu yang Tuhan berikan ya Ibu Rahel ya. Betul. Kemudian yang ditekankan oleh Ibu Rahel lagi, bukan hanya sekedar diberikan oleh Tuhan, tapi itu perintah. Perintah. Nah itu perintah seperti apa? Apakah itu seperti sebuah surat yang dikeluarkan oleh seseorang dan sifatnya wajib? Ataukah ada sedikit kompromi-kompromi? Iya, baik pendeta. Namanya perintah. Kalau perintah atasan dan bawahan misalnya, itu wajib dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar. Misalnya Pak Pendeta, Ketua Daerah, Pak Tulalesi bilang, Pendeta Denny, sebentar bawa ibadah pemakaman di Bapak dan Riwu ya. Bapak tidak bisa katakan, tunggu dulu pendeta, beta masih capek dan lain sebagainya. Kalau sistemnya perintah atau instruksi wajib dilaksanakan. Ya? Berarti tanpa pertimbangan. Tanpa kompromi. Oh seperti itu ya. Iya. Nah kalau begitu Ibu Rahel nanti perintah Tuhan ini seperti apa nanti yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat manusia atau ciptaannya yang mulia ini? Baik, kita fokus pada perintah tentang istirahat. Ya, perintah tentang istirahat. Dan kita kaji dulu kapan istirahat itu dimulai. Ini menarik ya. Ada situ Kejadian berapa itu ya? Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ayat yang ketiga. Saya baca dulu ya. Silakan. Kita. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, yaitu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Seperti itu kira-kira. Menarik. Terima ini, kasih, menarik pendeta. sekali. Jadi saudaraku yang kekasih pendeta, hari ke-7, hari Sabat adalah waktu istirahat yang Allah sediakan untuk manusia di akhir penciptaan dunia. Inilah awal dari istirahat yang Tuhan perintahkan. Saya pikir selama ini istirahat ini kita aja yang mau buat. Padahal ini perintah Allah dari awal. Benar luar sekali, biasa pendeta. Ibu Rahel. Silakan dilanjutkan Ibu. Baik. Jadi saudaraku yang kekasih, jelas Kejadian 2 ayat 3 sudah menjelaskan kepada kita bahwa istirahat itu adalah perintah yang Tuhan Allah sendiri perintahkan kepada siapa? Kepada manusia. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi jelas di sini bahwa hari Sabat, hari istirahat itu adalah hari yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak akhir penciptaan. Luar biasa sekali. Ini saya pikir terlalu menarik. Terima kasih Ibu Rahel. Ini pembahasan awal yang saya pikir mengingatkan kembali kepada kita, merefleksikan kepada kita sebagai umat ciptaan yang paling mulia. Terima kasih Ibu Rahel. Silahkan dilanjutkan. Baik, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, selain istirahat yang Tuhan tentukan, Tuhan wajibkan, Tuhan perintahkan kepada kita, ada istirahat-istirahat lain yang perlu kita taati. Seperti istirahat pada waktu malam hari, tidur siang, itu ada aturannya pendeta. Tapi kelelawar enggak tidur. Ya, orang dia binatang. Seperti itu ya. Jadi istirahat yang dimaksudkan di sini adalah istirahat untuk kita manusia. Wow. Jadi bukan hanya pada hari Sabat, pada waktu siang, pada waktu malam kita butuh istirahat. Nanti kita akan lihat apa manfaat dari istirahat Tuhan itu kita sesungguhnya. ini ya. Saya pikir kita tidak menyesal ya, kita percaya sama Tuhan kita. Oke, silakan Ibu Rahel. Baik, kita lanjutkan. Apa manfaat dari istirahat itu? Ada juga tadi sudah saya jelaskan kalau secara medis dikatakan apabila kita istirahat saat tidur siang atau malam cukup, maka kita akan memperoleh stamina dan daya tahan tubuh yang baik.
Istirahat yang cukup juga mencegah kita dan tidak mudah kita terserang penyakit. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup itu memulihkan tenaga dan tidak mudah lelah. Tidak mudah lelah Tidak ya. mudah lelah. Namun di studio ini saya lihat tim saya seperti Ronald, Boy, oh udah menguap mereka ini. Mungkin jangan-jangan kurang istirahat mereka Boleh ini ya. jadi, boleh Boleh jadi pendeta. ya. Ya ini Stephen juga lagi udah menguap ini. Oh, ini kurang istirahat ya. Luar biasa ini. Itulah sebabnya pelajaran kita pada hari Sabat ini, mari kita perhatikan baik-baik. Jadi istirahat itu bukan hanya istirahat hari Sabat saja yang akan kita dapatkan manfaatnya yang luar Luar biasa, biasa. tetapi istirahat rehat pada saat pekerjaan kita, pada saat kita lelah bekerja, itu pun perlu kita perhatikan. Oh, Gitu, ini pendeta. perhatikan ya, Boy, Ronald, Stephen perhatikan. Ini karena mereka sering ini bisnis online, jadi nggak tidur mereka ini ya. Jadi aduh, luar Ya. biasa. Terima kasih Ibu Rahel atas pembahasannya. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Oke, Rahel. baik pendeta. Jadi itu istirahat kita rehat dari pekerjaan ya manfaatnya. Nah, di sini saya bisa ada mencatat 6 manfaat istirahat pada hari Sabat. Ya. Jadi kalau hari Sabat itu, waktu istirahat hari Sabat itu dia luar biasa. Kita sudah pelajari selama 12 Sabat ya. Hanya contoh bagaimana para pendahulu kita yang menyucikan hari Sabat, memelihara hari Sabat itu memperoleh berkat-berkat yang indah, dan itu pun menjadi pengalaman kita yang sudah beristirahat pada hari Sabat. Saya rasa kita punya pengalaman pribadi tentang itu. Nah, 6 manfaat dari istirahat pada hari Sabat itu yang dapat saya catat. Yang pertama, hari Sabat adalah waktu kita untuk memuliakan Allah secara khusus. Amin, luar biasa. Ya. Luar Dan biasa. itu karena perintah Allah, bukan hari lain. Kita akan kaji. Ada orang yang tidak mengalami istirahat. Dan siapa itu akan kita pelajari. Yang kedua, manfaat istirahat pada hari Sabat. Waktu untuk berhenti dari segala macam pekerjaan atau rutinitas kita. Manfaat yang ketiga, waktu untuk fokus pada Allah. Saat dimana kita merenungkan kebaikan Allah kepada kita. Itulah manfaat dari hari Sabat itu. Manfaat yang lain sebagai hari pemulihan. Artinya hari di mana kita bisa memulihkan diri setelah 6 hari bekerja. Yang kelima, waktu untuk menguduskan Allah secara khusus, di mana kita dapat beribadah di dalam gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Dan yang terakhir, waktu untuk menikmati istirahat, yaitu melupakan pekerjaan sejenak dan memfokuskan diri hanya pada Allah saja. Inilah manfaat istimewa yang dapat saya catat dari istirahat pada hari Sabat. Sangat luar biasa sekali. Ini ada situ-situ waktu untuk fokus pada Allah. Iya. Ya. Jadi seperti ini ya kira-kira seperti saat sekarang ini. Iya. Kita istirahat oleh karena Sabat yang Tuhan berikan. Betul sekali. Berarti kita harus fokus kepada Allah. Iya. Ya. Namun, sekarang ini corona Ibu Rahel. Iya. Kita mau fokus kepada Allah, kok besok mau makan dengan apa? Ini kadang-kadang kita tidak fokus, terbagi pikiran kita, pandangan kita. Ini kira-kira ada tip apa yang Ibu Rahel harus berikan kepada kita semua para pemirsa umat-umat Tuhan yang sudah bergabung pada Sabat yang Kudus ini, itu fokus seperti apa? Apakah pikiran kita semua, hati kita semua tertuju kepada Allah? Ataukah sambil kita duduk seperti ini, sekarang saya dan Ibu Rahel lagi di studio diskusi seperti ini, tapi kita pikir-pikir, cepat sudah, ini ada orang mau telepon ini mau dapat duit ini. Apakah seperti itu atau bagaimana? Bisa atau tidak kira-kira? Baik pendeta, kalau saya mau katakan pada saat saya dan pendeta sedang berdiskusi, saat ini tidak ada pikiran lain dalam pikiran saya kecuali saya hanya memikirkan bagaimana Tuhan memelihara saya dan saya berada pada hari istirahat yang Tuhan perintahkan. Amin, amin, ini luar biasa. Penekanan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Nggak usah takut, artinya nggak boleh ragu-ragu ya. Tetap kita fokus betul-betul, kita betul-betul tertuju kepada Allah dan kita harus yakin ya. Betul, luar biasa. Jadi sekali. apabila kita benar-benar merenungkan arti istirahat yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya pada hari Sabat,
Maka apa yang saya sampaikan, uraikan dalam 6 manfaat itu pasti kita rasakan. Amin, 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 amin. Selama saya menjadi umat Advent dan memelihara hari Sabat, beristirahat pada hari Sabat, saya tidak pernah merasakan atau berpikir yang lain pada hari Sabat. Tidak kecewa Ibu ya? Tidak pernah kecewa. Oh, Dan luar hari yang biasa. menyenangkan bagi saya Menyenangkan sekali. karena suasana rumah, suasana batin pada hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Puji Tuhan, luar biasa Ibu Rahel atas penekanan-penekanan pelajaran yang sangat penting di Sabat yang Kudus ini. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Rahel. Baik, terima kasih. Kita masuk pada pelajaran kita yang pada hari ini, kapan istirahat yang terakhir? Sesuai judul kita, istirahat yang terakhir. Maka timbul pertanyaan, kapan istirahat yang terakhir? Jadi pendeta, istirahat yang terakhir identik dengan kematian. Kematian ya. Nah, yang mengganggu pikiran saya pada saat saya mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, biasa pendeta kalau memimpin ibadah pemakaman, ya, biasa pendeta kan katanya gini, kita akan memakamkan saudara kekasih kita di tempat peristirahatan sementara. Ya pendeta, ya, benar-benar itu benar sekali. Pendeta selalu mengatakan kita akan memakamkan saudara kita di tempat peristirahatan sementara. Benar, itu benar. Sementara juga pelajaran sekolah Sabat kita istirahat yang terakhir. Dan sama-sama mengacu kepada kematian. Kematian, betul. Nah, benar bagaimana sekali. kita memaknai kedua pernyataan ini? Ini juga sudah mengganggu saya lagi ini. Iya betul, saya baru sadar betapa sering ketika kita mengatakan baru memimpin acara pemakaman, termasuk saya juga. Ya Bapak Ibu saudaraku yang ditinggalkan, jangan bersedih terlalu lama oleh karena orang tua kita hanya beristirahat sementara. Sementara ini kan kita enggak tahu tuh kapan, jangan besok bisa bangkit, bangun kah, lusa kah. Ini menarik sekali. Betul pendeta. Sangat menarik sekali. Makanya saya coba merenungkan bagaimana memaknai kedua pernyataan ini. Jadi saudaraku yang kekasih, istilah istirahat sementara itu adalah pernyataan yang meyakinkan umat Tuhan bahwa kematian itu tidak kekal. Amin, luar biasa. Menarik kematian sekali. Itu hanya seperti tidur dalam pelajaran sekolah Sabat kita, percakapan Yesus tentang kematian Lazarus. Iya, benar. Dan itu yang dinyatakan oleh para pendeta untuk menguatkan kita umat-umat Tuhan, untuk meyakinkan kita bahwa kematian itu hanyalah istirahat sementara. Karena ada waktunya di mana kita akan bangun atau kita akan bangkit. Yaitu kapan? Pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kata istirahat yang terakhir? Ini pun sesungguhnya sama, hanya fokusnya, arah pandangannya yang berbeda. Kenapa dikatakan istirahat yang terakhir? Karena tidak ada lagi istirahat setelah kematian yang saat ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang bagi, dengan catatan, bagi umat Tuhan yang setia. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Rahel, ini luar biasa sekali. Satu jaminan yang pasti mulai diskusi pelajaran sekolah Sabat kita di Sabat yang terakhir ini. Jadi bagi Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, para pemirsa, perhatikan ini baik-baik. Ini betul-betul dapat memberikan satu kesimpulan besar bagi kita semua tentang pembahasan pelajaran sekolah Sabat kita yang 12 Sabat yang lalu dan saat sekarang ini. Ini sangat luar biasa Ibu Rahel. Terima kasih banyak. Mungkin dapat dilanjutkan baik, lagi. Kita. Jadi kembali saya mau tekankan kepada kita bahwa istirahat sementara itu adalah istirahat bagi umat-umat Tuhan yang setia. Karena mereka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Sedangkan istirahat yang terakhir adalah istirahat yang memang tidak akan lagi dialami oleh manusia atau oleh umat Tuhan yang setia pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, sekarang saudaraku yang kekasih, istirahat yang dimaksudkan ini ada dua menurut versi Alkitab. Ada kematian seperti sementara seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada kematian kekal.
Jadi ada yang mengalami istirahat sementara itu, sementara tetapi ada yang tidak mengalami tidak itu. mengalami. Karena dia akan melanjutkan istirahatnya yang abadi, yaitu istirahat yang kekal. Kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan itu. Aduh, jangan kita lah. Alangkah malang sekali kalau kita itu ya. Itulah Sia-sia pendeta. kita kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Betul sekali. Seperti apa itu kira-kira Ibrahim? Silakan Ibrahim. Oke, baik. Saya jelaskan dulu di sini bahwa tidak semua orang yang mengalami kematian sementara ini. Mereka yang masih hidup di dalam Yesus sampai saat kedatangan Yesus yang kedua tidak akan mengalami kematian itu karena mereka akan diubahkan. Jadi pendeta, bahwa kematian yang terakhir ini adalah kematian yang dialami oleh orang-orang yang sudah mati saat ini, dan mungkin kita atau juga barangkali kita tidak karena kita masih hidup saat ini. Intinya bahwa kematian yang terakhir ini dialami oleh orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dari ayat ini jelas bahwa ada orang-orang yang tidak mengalami kematian yang terakhir. Oh, luar biasa sekali. Ini janji yang pasti ya. Iya, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua. Orang-orang yang masih hidup yang mana? Orang-orang yang masih hidup yang setia kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup tapi tidak setia kepada Tuhan, mereka akan mati pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Saya lanjutkan dulu pendeta dengan 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, menarik sekali ini diangkat ya. Daripada kita beli tiket, naik pesawat batik ya. Itu aja kita udah senang sekali. Apalagi ini tadi Ibu Rahel bilang diangkat. Wah, seperti apa itu fenomenanya saya nggak bisa bayangkan. Tapi saya pikir ini luar biasa. Satu jaminan yang pasti melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Iya pendeta, ayat inti tadi ayat yang luar biasa. Untuk mendapatkan itu hanya satu kuncinya, setia. Setia. Setia dan menurut. Oh, menarik sekali ya. Setia dan menurut. Silakan Ibrahim lanjutkan. Baik. Pertanyaan yang berikut. Kapan berakhirnya istirahat yang terakhir itu? Karena kita bicara tentang istirahat yang terakhir, ada awal istirahat dan kapan berakhir istirahat itu. Baik, istirahat yang terakhir berakhir pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Tadi sudah saya jelaskan bahwa istirahat yang terakhir itu pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Terus menjadi pertanyaan bagi kita, kapan Tuhan Yesus datang? Sudah lama. Ini suatu pertanyaan yang cukup mengganggu juga. Iya benar sekali. Ya benar sekali. Kapan Tuhan Yesus datang? Apa kata Alkitab? Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Yang tahu, benar. Malaikat-malaikat di surga tidak. Tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Wow. Luar biasa. Hanya Allah ini. Bapa yang tahu. Terus bagaimana kita tahu bahwa Yesus akan datang? Yesus akan datang. Karena hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu, Yesus tidak tahu. Apakah kalau begitu masih rahasia, pasti masih lama ya? Sudahlah, ongkang-ongkang kaki dulu lah kata orang Kupang kayak gitu. Apa seperti itu pendeta? Apakah kita tidak bisa melihat bahwa kedatangan Yesus walaupun jam, hari, tanggal mungkin tidak tahu karena hanya Bapa yang tahu, tetapi apakah ada bukti-bukti Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus itu sudah segera datang?
Wah, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Para pemirsa umat-umat Tuhan, ini satu catatan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Untuk itu, jangan alihkan pandangan kita kemana-mana. Ya, mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel tentang pernyataan yang terakhir ini. Jadi sesungguhnya waktu, tanggal, hari secara literal itu adalah rahasia Allah, rahasia Bapa. Tetapi tanda-tanda kedatangan Yesus sangat jelas. Bisa kita baca itu pada Matius 24. Saya tidak uraikan di sini Matius 24 ayat 9 sampai 14. Bapak, itu PR supaya mereka baca semua ya. Pemirsa boleh Luar biasa. membuka Alkitabnya di rumah atau di mana saja. Silahkan membaca Matius 24 ayat 9 sampai 14. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Apabila hal-hal itu sudah terjadi, bisa kita pastikan bahwa Yesus akan segera datang. Wah, luar biasa. Menarik sekali Ibu Rahel, menarik sekali pelajaran sekolah sahabat kita. Nanti sebentar kita akan tanyakan dulu kepada beberapa orang yang ada di Faisana ya, untuk mereka memberikan penjelasan. Ya, kapan kematian yang kekal itu? Ya, ini menarik juga. Kapan kematian kekal itu? Ya. Wahyu 10 ayat yang keempat. 20 ayat 5 ayat yang kelima ya. Ya. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak dibangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Iya. Ini seperti apa lagi kira-kira Ibu Rahel? Silakan Ibu Rahel. Baik, Pendeta. Jadi kematian kekal itu adalah kematian yang dialami oleh orang-orang yang tidak menurut dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan kapan mereka dapat itu? Setelah milenium, masa 1000 tahun ya. Ya, kalau saya mau uraikan kapan 1000 tahun itu mungkin terlalu luas. Terlalu luas. Tetapi Alkitab menjelaskan di dalam Wahyu 20 ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Orang-orang mati lain yang mana? Orang-orang yang mati di luar Kristus. Mereka itu akan dibangkitkan setelah milenium dan merekalah yang akan mengalami kematian yang kekal. Sedangkan kematian terakhir itu tidak mereka rasakan karena kematian terakhir hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menarik. Luar biasa. Kemudian lagi tuh Wahyu berapa itu? 14, Wahyu ya? 14 itu Ayat 11. itu adalah menjawab pertanyaan siapa yang akan memperoleh kematian yang kekal itu. Berarti ada ya? Ada yang menerima itu. Wahyu 14 ayat 11. Pendeta bisa baca apa? Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Iya. Jadi jelas sekali di sini pendeta bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat waktu istirahat. Kenapa dikatakan mereka tidak mendapat waktu istirahat? Dikatakan mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Siapakah mereka itu? Kalau kita kaji buku Daniel, mereka itulah yang mengubah hari dan masa dan waktu. Itu sebabnya waktu istirahat yang Tuhan sudah berikan diubah. Maka waktu istirahat yang Tuhan berikan mereka jadikan bukan sebagai waktu istirahat. Waktu kerja mereka waktu menjadikan waktu kerja sehingga mereka tidak mendapatkan waktu istirahat. Logis kan pendeta? Benar. Padahal itu Tuhan punya. Padahal itu perintah yang harus dilaksanakan. Bukan Tuhan yang rubah, tapi mereka yang mengubah sehingga mereka tidak mengambil waktu istirahat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk beristirahat. Berarti sangat tepat sekali yang tadi Ibu Rahel bilang, konsekuensinya itu untuk mereka ada juga. Iya. Dan orang-orang seperti itulah yang akan apa?
yang tidak menerima waktu istirahat itulah yang akan dihukum dalam kematian yang kekal itu. Di situ sangat jelas bahwa mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan yang telah menerima tanda namanya. Menarik sekali, luar biasa pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat yang Kudus ini yang dijelaskan oleh Ibu Rahel. Saya pikir ini sangat, ya saya pikir sudah cukup jelas bagi kita semua Ibu Rahel, sudah cukup jelas. Hanya tinggal bagaimana kita menyingkapinya dan kita percaya dan kita imani itu dan kita turuti itu. Luar biasa sekali. Baik, saya lanjutkan. Kedatangan Kristus adalah puncak dari semua pengharapan kita dan bukan hanya harapan kita saja, tetapi juga harapan semua umat Allah yang setia sepanjang sejarah. Gagasan beristirahat dalam damai atau istirahat dengan tenang terjadi pada saat kematian itu. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil seperti tidur dan maut tidak berkuasa. Terlindung dengan Kristus dalam Allah dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Yesus menekankan perlunya persiapan untuk kematian kapanpun itu datang. Saudara yang kekasih pendeta, kematian ini misteri yang tidak pernah kita selami. Benar. Itulah sebabnya kenapa kita diminta untuk bersedia. Setia selalu, menurut selalu. Karena pada saat kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, disitulah saat dimana apakah kita sementara ataukah kita akan tidur selamanya sampai masa milenium lalu kita dibinasakan. Amin. Luar biasa Ibu Rahel. Para pemirsa umat-umat Tuhan, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Sebelum kedua terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel, apa hubungannya dan tiba kepada kesimpulan, maka Ibu Rahel kita berikan kesempatan dulu kepada para pemirsa umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di aplikasi Zoom dan juga live stream Facebook. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan ya, kita berikan waktu dulu. Mungkin Stephen saya coba saya lihat dulu ada siapa-siapa yang hadir ini. Baik, di sini ada Opa Saerang. Selamat sabat Opa. Selamat sabat Opa. Selamat sahabat. Selamat Saya sabat baru Opa. masuk. Bagaimana tanggapan Opa mengenai penjelasan yang sudah sampaikan oleh Ibu Rahel dan mungkin ada tambahan untuk memberikan penegasan kepada kita para pemirsa umat-umat Tuhan yang sudah bergabung di Sabat yang Kudus ini tentang istirahat yang terakhir dan juga penjelasan-penjelasan yang sangat padat, singkat, dan jelas yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahel di Sabat yang Kudus ini. Kami berikan kesempatan kepada Opa Boy. Silakan Opa. Baik. Selamat pagi. Selamat hari sahabat. Bisa dengar? Selamat sabat Opa. Silakan Opa. Saya baru masuk karena kita baru ikut perjamuan suci di rumah ini. Baru masuk ini. Silakan Opa. Jadi saya tidak dengar itu pelajaran apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahel dan yang lain-lain. Jadi saya tidak bisa kasih kesimpulan karena saya baru masuk, tidak dengar itu. Baru habis perjamuan langsung saya masuk ini. Pertanyaan apa ya? Baik, mungkin kalau tidak memberikan jawaban, tapi mungkin kami mohon Opa tolong memberikan sedikit pernyataan seputar pelajaran sekolah sahabat kita istirahat yang terakhir. Saya pikir akan ada juga hubungan yang sangat erat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahel pada Sabat yang Kudus ini. Mungkin ada dari Opa untuk memberikan penegasan kepada kita tentang istirahat yang terakhir itu. Baik, terima kasih. Judul pelajaran kita ini, judul pelajaran pekan ini adalah istirahat yang terakhir. Apa yang terakhir? Istirahat. Mengingatkan bahwa istirahat kita di sini adalah sebenarnya hanya sementara.
Kita beristirahat dalam Yesus hari ini, namun istirahat kita selalu dalam konteks dunia menderita, berduka, dan sakit. Saya serang dengan hari Rabu itu, istirahat dengan tenang, rest in peace. Yang dimaksudkan dengan rest in peace di sini adalah pada waktu kematian kita. Banyak orang yang katakan rest in peace. Tetapi pada waktu ini mohon maaf saja. Saya pernah dengar akan pelajaran ini dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dia katakan begini, rest in peace itu adalah orang pada waktu meninggal itu dengan tenang. Maksud dengan tenang adalah pada waktu dia meninggal tidak dengan meronta-ronta ataupun terjadi sesuatu yang begitu hebat sampai dia menderita pada waktu meninggal. Jadi yang dimaksud dengan rest in peace di sini adalah salah satunya rest in peace adalah meninggal dengan tenang. Maksud dengan tenang adalah dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang tidak meronta-ronta. Seperti yang terjadi kalau seseorang yang kalau umpama dulu yang saya pernah dengar bahwa kalau orang pakai itu selalu meninggalnya susah, mumat susah. Orang yang suka pakai yang berhubungan dengan setan itu, mau meninggal itu susah. Itu bukan rest in peace. Dia meninggalnya susah. Kasihan. Yang dimaksudkan dengan rest in peace secara mendalam di sini adalah kita meninggal dengan tenang dan kita meninggal di dalam tangan Tuhan. Bagaimana supaya kita meninggal di dalam tangan Tuhan? Selalu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana? Berdoa, membaca firman. Tadi sudah kalau tidak salah pasti akan diterangkan yang ini. Jadi di sini ada sebuah ironi yang dalam pandangan ini. Karena seringkali ketika seseorang meninggal, kita mendengar semoga dia beristirahat dengan tenang. Tetapi apa yang terjadi di sini? Apakah orang beristirahat dalam damai dan mereka di surga melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan seperti menonton sebuah kesenangan di sini? Ini pernyataan di dalam sekolah sahabat. Jadi banyak sekali kita yang orang meninggal, wah dia sudah beristirahat dengan tenang, dia sudah berada di sisi Tuhan dan sebagainya. Kemudian dikatakan selamat jalan. Mau jalan mana? Dia tidak kemana-mana. Orang mati Menarik ada sekali, di Opa Boy. Menarik. Mau jalan kemana? Iya, mau jalan. Orang mati ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Betul itu. Amin. Dia tidak kemana-mana. Saya punya orang tua sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia masih ada di dalam di dalam tanah. Kedua orang tua dia tidak kemana-mana. Dan saya yakin itu. Raja Daud pun sampai saat ini masih ada di dalam kubur. Amin. Jadi dia tidak kemana-mana. Dan kemudian yang saya lihat di sini ada di dalam hari Selasa siap melaksanakan instruksi. Instruksi apa itu? Yaitu baru-baru ini saya lihat PA ini membuat satu judul I will go. Nah ini instruksi I will go. Tetapi kalau ditanya secara mendetail mau kemana, buat apa dan dari mana? Nah ini kita harus perhatikan baik-baik. I will go ini. Siap melaksanakan instruksi itu hari Selasa. Nah ini mungkin cuma sedikit saja. Karena di sini katakan tujuan kita saat ini dalam sejarah adalah untuk memberitahu orang lain tentang penghakiman Allah dalam membantu mereka bersiap-siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini salah satu misi daripada I will go. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Opa Boy. Orang mati ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Nah, ini sangat menarik sekali. Satu topik yang sangat luar biasa. Apa tanggapan Ibu Rahel mengenai yang sudah disampaikan oleh Opa Boy ini dan mungkin ada sedikit penegasan lagi kepada para pemirsa. Baik. Terima kasih Opa untuk penjelasannya.
Jadi menarik sekali apa yang Opa katakan tadi bahwa istilah rest in peace, beristirahat dengan tenang. Tapi ada orang juga yang tidak beristirahat dengan tenang, Opa, mereka pakai itu kata rip juga. Ya kan, Opa? Semua Benar, pasti pakai benar itu sekali, rip, benar seperti sekali. yang Opa katakan Benar, tadi. benar. Ada orang yang matinya susah sekali baru meninggal. Tapi dipakai rip juga. Sementara arti dari rip itu seperti yang Opa katakan adalah istirahat dengan tenang. Yang matinya tenang-tenang saja. Nah, bagaimana kita memaknai ini? Apa yang Opa katakan itu benar. Tapi bisa kita maknai yang lain juga bahwa yang dimaksudkan dengan istirahat dengan tenang ini karena seperti yang Opa katakan, dia meyakini bahwa dia beristirahat di dalam Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Itu yang Luar menjadi biasa. pengharapan bagi dia sehingga rib itu selalu dipakai untuk dipakai oleh orang Kristen. Orang Kristen Dengan ya. satu pengharapan bahwa apabila Tuhan Yesus datang yang kedua, dia pasti akan dibangkitkan. Luar Tapi pelajaran biasa. sekolah sahabat kita sudah menjelaskan, tidak semua orang yang menggunakan rib itu atau rest in peace itu bisa bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Menarik, apa? menarik. Orang yang menurut dan setia, taat sampai mati, itulah yang akan apa? Memperoleh kebahagiaan, yang merasakan kematian yang terakhir itu. Baik, luar biasa Ibu Rahel. Sekali lagi ya, perlu diperhatikan para pemirsa umat-umat Tuhan, tidak semua orang mati ya. Betul. Tidak semua orang mati. Hanya orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Betul sekali. Yang menurut perintahnya. Itulah sebenarnya yang layak disebut rich and peace sebenar. Iya. Ya toh, kematian ya di dalam Tuhan dengan apa? Kedamaian. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Saya lihat sini Ibu Rahel, ada jemaat Obobo, banyak sekali mereka di gereja itu ya. Oh, selamat Sahabat jemaat teman-teman Tuhan yang ada Obobo. di jemaat Obobo. Adakah pertanyaan dari jemaat Obobo? Adakah umat-umat Tuhan ingin bertanya? Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Rahel untuk mengakhiri penjelasan sekolah sahabat kita pada sahabat yang kudus ini. Kedua terakhir dari para pelajaran kita. Dan Ibu Rahel akan memberikan kesimpulan kepada kita. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari Sabat ini sebelum saya masuk pada kesimpulan. Apa hubungan judul pelajaran sekolah sahabat kita dengan ayat inti tadi? Judul pelajaran kita istirahat yang terakhir. Istirahat yang terakhir adalah waktu di mana umat Tuhan berhenti sejenak dari jerih lelahnya, menunggu Sang Khalik datang menjemput umatnya dan dibawa ke tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah surga abadi yang Tuhan sediakan bagi umat yang beristirahat di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, judul sekolah sahabat kita ada hubungan yang erat sekali dengan ayat inti itu. Di mana apabila kita beristirahat di dalam Tuhan, maka pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan menemukan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati. Dan itulah yang akan menjadi impian kita pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sebagai kesimpulan, untuk dapat beristirahat di dalam Kristus, sebelum kita beristirahat yang terakhir, hal-hal yang perlu kita renungkan dan lakukan yang pertama, tetap mungkin pendeta bisa bantu saya membaca kesimpulan itu. Iya, tidak ada istirahat yang paling menyenangkan daripada istirahat di dalam Kristus. Baik istirahat pada hari Sabat, ataupun istirahat saat kita melepas lelah dari rutinitas pekerjaan, bahkan saat ajal menjemput pun akan menjadi sukacita
jika kita beristirahat di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, istirahat yang manapun akan menjadi sukacita bagi kita apabila kita beristirahat di dalam Kristus. Hal yang kedua, tetap menjaga dan menunggu dengan aktif dalam pelayanan dan keselamatan jiwa-jiwa. Hal yang kita renungkan yang ketiga, dengan kita peduli kepada keselamatan orang lain, maka kita peduli akan keselamatan diri kita sendiri. Hal yang berikut, penggenapan nubuatan Alkitab sedang terjadi satu demi satu di hadapan kita. Yesus akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua yang kita inginkan. Dan yang terakhir, hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Dan inilah istirahat yang terakhir itu. Inilah kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pendeta yang bisa saya bawakan pada Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rahel. Saya memperhatikan memang kalau seorang guru yang membawa pelajaran akan tertata dengan rapi sekali. Terima kasih Ibu Rahel atas kehadirannya di Studio Komunikasi Daerah Nusa Tenggara bersama-sama dengan kami semua dan seluruh umat-umat Tuhan di Sahabat yang Kudus ini. Kami mau menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas pembahasan yang sangat jelas bagi kita umat-umat Tuhan. Dan kita semua yang sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita pada Sahabat yang Kudus ini, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan kebenaran ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Untuk itu, ada yang mau bertanya mungkin? Saya berikan kesempatan satu penanya kalau ada yang mau bertanya. Baik, saya pikir semua padat, jelas, singkat ya. Tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Baik, terima kasih banyak saudara-saudaraku. Untuk itu saya sendiri Pendeta Denny Kanajo dan juga Ibu Rahel mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Rahel atas kehadiran di Sahabat yang Kudus ini. Untuk Terima itu kami kasih. minta kesediaan Ibu Rahel untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, semua umat Tuhan yang ada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kehadirat ya Tuhan. Oleh karena begitu besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari Sabat yang indah ini. Kami boleh merasakan satu sukacita yang luar biasa. Oleh karena hari istirahat yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk pelajaran yang indah yang sudah Tuhan berikan di kami pada hari Sabat ini. Yang menekankan kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, hal-hal indah yang di luar jangkauan pemikiran kami akan kami temui bersama Tuhan kami. Terima kasih untuk janji yang indah ini Tuhan. Berikanlah kami kekuatan iman. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menurut. Dan pada akhirnya, pada waktu Tuhan Yesus datang, kami boleh diselamatkan. Bapa di surga, kami masih melanjutkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai segala fasilitas yang digunakan pada saat ini. Sehingga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Pena boleh tersebar dengan baik. Dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.